biar dipecah. Nah, Mas Kudrat tuh loh masih ada di Sebentar, ruang sebentar, Zoom. sebentar. Iya, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari Ibu Galuh terkait tadi sesi interview tadi ya. Ada yang bisa diberikan suggestion atau Mm, apa mm, mm. begitu. Ya Kak, gimana Kak? Ya, Maaf Kak. Oke, ya ini saya apa namanya memberikan suggestion berdasarkan pengalaman juga Mas Kudrat, utamanya dalam riset PhD gitu ya. Karena kalau PhD itu kita taunya kan filosofer ya, jadi mungkin ada beberapa yang perlu dibedakan dari riset masternya. Pertama, ini considering saja bisa dipertimbangkan gitu ya. Eh, Membangun sebuah apa namanya tadi konstruksi argumen yang lebih teoretis gitu ya. Jadi kalau misalnya mengkaitkan penelitian dengan grand teori atau konsep ilmiah yang sudah established itu juga penting. Misalnya menggunakan pendekatan sistem reproduksi mamalia yang berbasis apa namanya? Banyak ya kalau saya baca itu ada model proteomik fungsional gitu kan. Yang teori-teori ini asumsinya bahwa protein spesifik seperti ProAK4 ini bukan hanya indikator pasif, tapi juga aktor biologis aktif dalam proses sperma ya, spermatogenesis mungkin ya, lebih lebih tepatnya ke situ. Nah, ini hanya saran-saran saja karena saya juga sebelumnya baca-baca juga gitu terkait dengan proposalnya. Kemudian perlu dipertimbangkan juga penggunaan data primer atau teknologi lanjutan gitu ya, bahwa eh, Anda mungkin tidak hanya bergantung pada data sekunder atau metode lama, tapi juga mungkin menggunakan teknik-teknik yang lain dalam hal untuk kuantifikasi pro AK4 ini secara akurat. Nah, itu mungkin bisa lebih disampaikan lebih spesifik begitu. Kemudian tadi aspek novelty dan kontribusi to knowledge gitu ya. Eh, Mungkin lebih ke arah ke sisi temuan baru ya dan celah Iya. riset atau research gap gitu yang ingin Anda isi gitu ya. Contohnya misalnya Anda bisa sampaikan bahwa sampai saat ini gitu kan belum ada standar konsentrasi puakap di Indonesia yang teruji pada sapi Bali. Maka riset ini mungkin akan menjadi landasan ilmiah pertama dalam menyusun protokol seleksi pejantan lokal gitu kan. Berbasis apa tadi? Anda sebutkan molekuler atau apa gitu ya. Jadi mungkin Boleh. Anda ya lebih spesifik gitu, highlight di arah itu gitu ya. Kemudian rencana pengembangan luaran riset itu juga perlu mungkin Anda sampaikan juga bagaimana hasil riset ini bisa berkembang setelah selesai S3 gitu kan. Jadi misalnya output riset ini bukan hanya publikasi tetapi juga targetnya untuk paten paten misalnya paten protokol deteksi cepat pada ProAK4 ini dalam menyusun modul pelatihan untuk sapi peternak di Bali. Nah, ini juga langkah-langkah konkret yang seperti ini juga perlu disampaikan. Ada tiga hal, Mas, yang tadi sempat loss Anda sampaikan terkait dengan adopsi, gitu kan? Adopsi belum terjawab dengan jelas. Kemudian eh, gap penelitian di Indonesia dan juga strategi diseminasi. Untuk adopsi tadi Anda banyak-banyak sampaikan bagaimana prosesnya ya, tapi mungkin kalau adopsi ini secara konkret Anda ingin lebih tekankan, eh, bisa dijawab dengan mungkin ya diadopsi oleh misalnya peternak maupun pemerintah daerah. Anda bisa menyiapkan pendekatan misalnya multi-level dissemination. Pertama, misalnya akan menyusun hasil riset dalam dua format, ada ilmiah untuk jurnal dan policy brief, ada yang praktis, yaitu modul pelatihan dan panduan teknis. Gitu. Atau panduan teknis berbasis visual, jadi video penjelasan. Nah, modul ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan peternak, misalnya penggunaan bahasa lokal atau pendekatan visual yang sederhana agar mudah dipahami. Kemudian, Anda bisa berkolaborasi dengan Dinas Peternakan Provinsi NTB dan Bali tadi ya, serta balai inseminasi buatan lokal untuk mengintegrasikan standar tadi yang proakap yang Anda buat ini dalam pelatihan pelatihan yang mereka lakukan atau inseminator gitu kan, atau seleksi pejantan tadi. Nah, Anda juga mungkin memfasilitasi workshop atau FGD gitu kan untuk menyampaikan hasil riset sebagai rekomendasi kebijakan. Kemudian merancang riset ini juga dengan konsep partisipatif juga. Artinya sejak awal Anda akan melibatkan stakeholder daerah seperti tadi peternak mitra, Iya. penyuluh lapangan.
tenaga IP gitu kan, agar hasilnya memang tidak hanya relevan secara akademik tapi juga realistis dan mudah diadopsi secara praktis. Nah ini di level-level strategis ini, karena tadi saya sampaikan Anda mengakses pembiayaan dari negara gitu kan, seharusnya partisipatif itu juga Anda highlight tuh dalam Hmm. proposalnya begitu. Kemudian terkait dengan novelty, yang sifatnya adalah akademik ya sebetulnya kalau novelty itu. Jadi bagaimana penelitian ini kan mengisi gap ilmiah itu tadi ya, penting gitu ya. Maka studi fertilisasi pejantan sapi lokal Indonesia yang Anda lakukan gitu kan, khususnya sapi Bali, dengan memperkenalkan pendekatan apa tadi molekuler, berbasis protein proakap gitu kan, yang hingga kini belum banyak diteliti di dalam negeri. Maka selama ini kualitas sperma pejantan lokal ini hanya dinilai dari aspek eh, eh, makro dan mikro Nutrisional saja gitu. gitu ya, seperti Ya, motilitas, morfologi dan lain sebagainya kan begitu ya. ya, Yang sifatnya itu subjektif dan kurang akurat begitu kan dalam memprediksi fertilitas apa namanya jangka jantung. panjang begitu kan. Maka riset ini menawarkan kontribusi baru dalam bentuk misalnya penanda molekuler kuantitatif kan dan Anda gunakan kuantitatif Ya, ya, kuantitatif. biomarker kan ya kan. Biomarker ya. Ya. Ya, yang bisa menjadi standar ilmiah dalam seleksi pejantan yang unggul tadi. Nah, selain Hmm. itu, ini juga akan menjadi salah satu studi pertama yang memetakan konsentrasi optimal proakap ini pada sasaran buku sapi Bali ya, yang disampaikan tadi sehingga membuka jalan untuk standarisasi nasional dan konservasi genetik ternak lokal gitu. Jadi memang Anda ini tuh pikirannya sudah panjang ke depan gitu untuk standarisasi nasional itu menggunakan itu tadi optimalisasi ProAkap 4 tadi begitu. Maka Anda bisa sampaikan dengan pendekatan ini ya tidak hanya memperluas wawasan tentang mekanisme spermatogenesis sapi lokal, tetapi juga menyediakan itu tadi landasan yang ilmiah yang baru gitu bagi teknologi inseminasi buatan khususnya di Indonesia. Anda bisa sampaikan juga bahwa ini lebih presisi, lebih adaptif terhadap konteks lokal gitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa Anda tambahkan. Kemudian tadi strategi untuk apa namanya hasil riset ya, apakah Anda bisa share itu pada stakeholder dan non akademik utamanya peternak atau dinas peternakan gitu kan. Maka Anda bisa membuat apa namanya eh, diseminasi itu kan menyampaikan hasil riset ya. Nah, ini tadi yang Miss Anda belum Saya belum belum paham sampaikan. maksud Iya. diseminasi tadi apa ya, jadi saya belum. Diseminasi itu penyampaian hasil riset. Oh ya, Penyampaian hasil riset kepada stakeholder non-akademik ini cukup challenging karena kalau kita berbicara di stakeholder akademik, universitas gitu kan, atau Hmm. balai diklat itu lebih mudah. Tapi kalau yang non-akademik misalnya, untuk Hmm. masyarakat langsung begitu ya, mungkin nah Anda gunakan tadi ya, edukatif, kolaboratif, aplikatif gitu kan. Nah, pertama misalnya dari segi edukatif, menyederhanakan hasil riset ini ke dalam format yang lebih populer gitu kan, seperti leaflet, visual, kemudian video penjelasan singkat, infografis gitu kan, yang bisa dibagikan secara langsung pada peternak yang atau gitu kan, tenaga inseminator melalui balai penyuluhan atau media sosial komunitas peternakan mereka gitu kan. Kemudian tadi kolaboratif gitu kan, menjalin kerjasama dengan dinas, kemudian balai inseminasi, kelompok ternak lokal gitu kan, mengadakan pelatihan teknis, FGD, uji lapangan. Nah, itu lebih lebih taktis ya. Jadi memang Anda punya langkah strategis gitu kan. Atau misalnya secara aplikatif. Misalnya berencana menyusun modul pelatihan berbasis hasil riset gitu kan. Sekaligus juga membantu itu tadi menyusun rekomendasi kebijakan teknis yang bisa diadopsi oleh dinas dalam menyusun SOP seleksi pejantan yang berbasis proakap tadi. Eh, karena memang kalau disertasi itu sangat syarat dengan apa namanya practical contribution dan juga policy notes atau policy brief itu sangat syarat dengan itu, Mas. Jadi kalau secara ilmiah gitu kan sudah jelas gitu karena levelnya sudah filosofis itu, jadi sudah pasti sudah memuat grand teori kontribusi terhadap gap penelitian terdahulu itu sudah pasti sudah ada di dalamnya. Tapi kadang yang miss itu adalah strategi-strategi yang nanti dilakukan setelah hasil riset ini ada ya, misalnya tadi strategi diseminasi gitu kan, strategi penerapannya, apalagi Anda sudah declare di awal bahwa riset ini tuh urgent dan sangat aplikatif begitu, apalagi grounded gitu. Profesor saya pernah sampaikan bahwa riset disertasi yang baik itu adalah yang sempit,
yang spesifik tapi juga mendalam gitu. Nah, ini juga termasuk kedalaman mana hasil riset ini berdampak. Jadi memang langkah-langkah strategis penerapan, apalagi yang sifatnya sains seperti ini itu harusnya lebih ditekankan ke situ, Mas. Nah, Hmm, itu saran saya. ya. Nah, ada lagi tadi terkait dengan apa namanya jawaban pada wawasan Hmm, kebangsaan ya. Saya mungkin ingin berikan sedikit apa namanya saran gitu kan terkait bagaimana riset Anda ini berpengaruh pada eh, apa namanya ketahanan nasional gitu kan, ketahanan nasional dan dari mana sih gitu bisa diambil. Nah, Indonesia ini kan punya 8 agenda prioritas pembangunan nasional, disebut dengan Asta Cita. Nanti Mas ini bisa akses apa yang disebut dengan Asta Cita itu apa gitu. Di dalamnya ada 8 agenda prioritas, banyak sekali. Tapi kalau saya kulik dari hasil riset Anda itu paling tidak ya, ada 4 Asta Cita di sini yang mungkin Anda bisa apa namanya elaborasi lebih 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 dalam lagi. Pertama, peningkatan kualitas manusia di Indonesia itu asta cita pertama. Jadi penekanannya adalah mendorong pengembangan ilmu bioteknologi tadi dan meningkatkan kapasitas SDM peternakan. Anda bisa masuk dari situ. Atau misalnya Anda adopsi dari Asta Cita 5, mewujudkan kemandirian ekonomi tadi Anda sudah singgung dengan menggerakkan sektor-sektor strategis. Jadi Anda bisa sampaikan bahwa sektor peternakan ini tuh sektor yang strategis gitu ya. Produktivitas sapi Bali adalah bagian dari ketahanan pangan di sektor peternakan strategis nasional. Anda bisa deklar itu melalui pendekatan tadi Asta Cita tadi atau asta cita yang keenam gitu. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Tadi ada pertanyaan juga kan dari Bu Irna, apakah nanti akan dibawa sampai ke ranah internasional. Nah, sebetulnya kalau bagi saya gitu ya, inovasi biomarker gitu kan, ROACAP 4 tadi bisa menjadikan Indonesia itu pelopor dalam teknologi inseminasi buatan lokal di ASEAN. Nah, yang mungkin Anda temukan tadi kan belum banyak dilakukan gitu. Nah, itu sebetulnya bisa bisa Anda elaborasi di situ. Atau yang ketujuh misalnya, mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air. Maka riset ini langsung mendukung swasembada daging nasional dan efisiensi produksi hewan. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan Indonesia Emas, saya rasa nanti pasti akan banyak pertanyaan ke sana karena saat ini kan ketahanan nasional Indonesia kan arahnya ke pilar Indonesia Emas ya. Jadi pilarnya itu ada 4 gitu kan, pilar Indonesia Emas, ada pilar pembangunan manusia dan penguatan iptek, ada pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan, ada eh, pemerataan pembangunan dan juga ketahanan nasional dan tata kelola gitu. Jadi Anda bisa masuk dari situ. Jadi riset saya ini berkontribusi pada pilar pertama Indonesia Emas dengan mendorong penguasaan teknologi biomolekuler di sektor peternakan. Jadi Anda argumentasinya itu menjadi tidak kemana-mana karena sudah punya concern atau poin-poinnya tuh Anda sudah pegang gitu. Karena kalau menurut saya tadi penjelasannya bagus Mas, bagus, tapi jadi tidak terarah, jadi hmm, kemana-mana. Kemudian hal yang Anda jelaskan di awal, Anda jelaskan lagi di pertanyaan yang lain gitu. Tapi kalau Anda misalnya sudah tentukan nih poin-poin apa, misalnya strategis ini strategisnya, kemudian kalau Indonesia Emas menggunakan pilar Indonesia Emas, ketahanan nasional Anda gunakan Asta Cita, nah itu jadi Anda fokus di situ gitu. Nah, itu saran saya gitu supaya lebih terarah dan lebih kena gitu, lebih kena Anda ingin masuknya di mana. Saya rasa itu Mm-mm. Bu Irna dari Iya, saya ya, iya. Mas, ini ya, makasih berdasarkan banyak ya, iya sangat membantu ya. Iya, betul. Sangat pengalaman membuka. saja yang. Eh, Silakan saya iya, kembalikan Bu Irna. kalau dari sisi potensi diri tadi sebetulnya jawabannya sudah sangat lugas ya, tapi memang tadi seperti yang Mbak Galuh sampaikan juga ada beberapa pengulangan seperti waktu kami bertanya tentang academic crisis, itu Anda mengulang menceritakan risetnya gitu. Padahal tujuan utamanya hanya ingin melihat bagaimana Anda nanti ketika goyah itu, lalu strategi Anda seperti apa? Karena di level S3 itu sangat mungkin sekali begitu goyah ya. Jadi mungkin Anda nanti bisa sampaikan hal-hal yang lebih konkret. Misalnya ketika itu terjadi, saya mungkin akan melakukan diskusi dengan teman-teman sesama peneliti begitu atau apa ya, ikut banyak-banyak conference gitu. Jadi memotivasi lagi begitu dan hal-hal yang mungkin nanti Anda lebih tahu ya di bidang studi Anda begitu. Dan nanti tentu harus dipelajari lagi dari
beberapa hal terkait pertanyaan-pertanyaan psikologis atau psikotes Iya. ya. Nanti silakan baca di website, itu banyak karena nanti akan ada 3 interview. Dulu waktu S2 yang interview ada berapa orang, Mas? Saya 2 dulu 2021 tahap 2. 2 2 ya. orang aja. Waktu kami S3 itu yang interview 3 orang. Yang satu memang profesor terkait riset. Yang kedua itu sepertinya perwakilan dari LPDP-nya. Jadi yang tadi saya tanyakan sebenarnya hal-hal substansi LPDP seperti visi misi dan lain sebagainya gitu. Dan yang satu ini nanti psikiater atau psikolog begitu. Dia Psikolog, ya. pertanyakan tentang kendali Anda dalam studi S3, apakah mungkin nanti akan ada mental breakdown ketika melakukan penelitian, karena itu sangat amat mungkin begitu. Bahkan di kami itu di UGM ada satu divisi khusus untuk yang ingin konsul kalau ada mental illness ketika Mental melakukan health gitu penelitian ya. S3. Iya betul. Betul. Itu mungkin ya Mas Kudrat, sukses. Ya, Sukses. makasih banyak Semoga ya. kapan interviewnya jadinya? Tanggal 5 hari terakhir, 5 Juni. Oh, 5 Juni ya. Sukses, semoga diberikan hasil Ya, yang ya. terbaik. Amin, Semoga amin. Segera lancar, menjadi ya. Kordi ya. Amin, amin. Itu ya saja Allah. ya. Saya Ya, akhiri siap. ya. Ya. Saya minta Saya recordingnya, Boys, bisa nggak? Boleh. Nanti ada di YouTube juga kok. Oh iya. Ini nggak apa-apa ya saya masukin ya, karena walaupun tadi menyampaikan masalah penelitian, tapi kan sebenarnya orang awam tidak akan mengerti, karena kan yang Siap. tahu isinya Ya. peneliti. Oke? Ya. Ya. Siap. Ya, Itu ya. makasih banyak. Iya. Ya, terima Assalamualaikum kasih Mas. Semoga warahmatullahi sukses, sehat wabarakatuh. selalu. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Recording stopped.